Mari kita doa pembukaan bersama-sama. Ya Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu yang selalu baru buat kami, sehingga kami semua bisa berkumpul melalui persekutuan doa online siang hari ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu bisa menjangkau setiap kami dimanapun kami berada. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami mohon agar Engkau urapi setiap kami yang mendengar dan juga hamba Tuhan yang membagikan sharing firman Tuhan pada hari ini, agar kebenaran firman Tuhan saja yang berbicara kepada setiap kami. Hidup kami masing-masing diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan, agar hari lepas hari kami menjadi semakin serupa dengan Tuhan, dan hidup kami berkenan di hadapan Tuhan, dan kami semua bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Berkati kami ya Tuhan siang hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami serahkan semuanya dalam pimpinan tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Engkau tahu
dalam hadirat-Mu ku menyembah-Mu. Tersungkur ku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku berjalan-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku berjalan-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku berjalan-Mu untuk memuliakan-Mu. Sebelum masuk firman, mari kita akan berdoa terlebih dulu. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami berada di persekutuan doa, dan kami percaya Tuhan akan memberkati persekutuan ini, memberikan kekuatan buat kami, karena kami tahu kami ingin menjadi the winner in business and life. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Senang sekali diundang
oleh Ibu Hana dan Vivi di dalam persekutuan ini. Judul yang diberikan saya menarik, The Winner in Business and Life. Bagaimana kita menjadi the winners? Apa yang harus kita lakukan sebagai the winners? Mari kita membaca Filipi 3 ayat 13 sampai ayat 16. Sekali lagi Filipi pasal yang ketiga ayat 13 sampai ayat 16. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, dan aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Untuk menjadi the winners, seperti Rasul Paulus mengalami struggle hidup. Engkau tahu Paulus setelah mengalami dari Saul menjadi Paulus, menghadapi kehidupan yang sangat mengerikan sebagai seorang businessman, tukang kemah, mengalami sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Dan akhirnya dia bisa menulis ini kepada jemaat di Filipi. Bukan aku sudah sempurna, tapi yang sempurna berpikir demikian. Apa? 3 hal. Strategi untuk menjadi the winner di business atau di life. 3 basic strategi. Yang pertama, melupakan apa yang telah di belakang kita. Yang kedua, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Dan yang ketiga, berlari-lari kepada tujuan, yaitu memperoleh hadiah panggilan Allah. 3 hal ini kita harus lakukan secara konsisten kalau kita mau jadi the winner di dalam kehidupan. The winner tidak mungkin jadi the winner kalau yang pertama aja gagal, melupakan apa yang di belakang. Setiap kita pasti punya masalah, setiap kita punya kekalahan, kegalauan. Saya pasti punya banyak kekalahan, kegalauan. Apalagi COVID ini tahun 2020, berat kita mengalami hal seperti ini. Tapi the winner bilang, ya sudah, kalah ya sudah, yuk latihan lagi untuk menang. Lupakan. Kalau kita terpenjara oleh kekalahan yang lama, terpenjara oleh kesalahan yang lama, kita tidak pernah maju. Itu sebabnya langkah pertama sangat penting. Bisa nggak kita melupakan kekalahan kita, kegalauan kita, bisnis kita yang porak-poranda, kita lupakan untuk menjadi langkah pertama kita bisa maju tahun 2021 nih seperti apa. Yang kedua, bukan hanya melupakan, tapi yang kedua, mengarahkan diri. Orang yang melupakan, tapi mengarahkan diri ke belakang terus, menoleh ke belakang terus. Seperti Istilot, kalah. Melupakan, mengarahkan diri kepada apa yang di depan. Seorang the winner selalu langkah yang kedua, melupakan, tapi mengarahkan diri kepada yang di depan. Apa? Rencana baru, ide baru, semangat baru, tujuan baru. Kalau orang nggak punya arah baru di dalam kehidupannya, nggak mungkin jadi the winner. Karena yang dilihat the loser, kalah, waktu jatuh. Daud, waktu hidupnya jatuh terus dengan Batseba, tidak mungkin jadi orang hebat. Elia, waktu dia setelah mengalahkan Baal, lari, takut dibunuh oleh Isabel. Kalau dia mikir gitu nggak akan bisa jalan terus. Dia mengarahkan diri kepada di depan. Daud, ampuni Tuhan, saya minta ampun, saya salah sama Nabi Nathan. Tuhan mengampuni dan maju terus. Nah, ini yang kedua. Arah. Engkau sudah punya nggak arah masa depanmu itu seperti apa di dalam life ini? Tujuanmu seperti apa? The winner selalu bilang, ini saya kalah, kalau kalah event KO di dalam pertandingan, tapi kalau latihan lagi, besok saya mau menang. Mengarahkan kepada kemenangan yang akan kita capai. Kalau kita fokus kepada kekalahan nggak bisa. Waduh, saya kalah sekarang, tapi saya mau mengarahkan terus. Juara Olimpiade pasti kalah terus di level, pernah kalah di level RT, RW, kota, nasional. Tapi latihan terus dan mengarahkan. Saya pengen juara Olimpiade. Tapi yang ketiga yang saya mau bahas detail nomor 3. Yaitu apa? Berlari-lari kepada tujuan. Berlari-lari kepada arah yang sudah kita set. Nah yang ketiga ini yang penting. Seringkali orang gampang bikin arah. Gampang bikin rencana.
gampang bikin tujuan, gampang bikin sesuatu plan, gampang bikin mimpi. Tapi banyak orang yang gagal meraih mimpinya. Gampang kita gagal meraih semua tujuan. Kenapa? Kita nggak berlari-lari, kita tidak punya passionate untuk cari agar tujuan kita, mimpi kita, rencana kita berhasil. Itu yang sebabnya yang ketiga sangat penting. Berlari kepada tujuan. Ada 3 sikap untuk kita jadi winners. Orang yang berlari untuk menjalankan misinya. Orang yang berlari untuk mencapai tujuannya. Orang yang berlari untuk mencapai apa yang diinginkan di dalam hidupnya. Satu sikap, never give up. Yang kedua, sikap ready to give in. Dan yang ketiga, sikap always give thanks. Ini 3 sikap di dalam poin yang ketiga ini. Yang pertama, never give up. Apa sih never give up? Never give up, Filipi 4:13, I can do all things through Christ. Bahasa Inggrisnya, I can do all things. Bahasa Indonesia, segala perkara dapat kutanggung. I can bear all things. Jadi dalam keadaan sulit, pakai bahasa Indonesia, I can bear. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Waktu engkau lagi menghadapi sesuatu semangat baru, I can do all things. Yang tidak mungkin, I can do all things. Beban berat, I can bear. Itu artinya apa? Tidak mudah menyerah, never give up. Give up itu artinya apa sih? Cease making an effort. Berhenti bikin effort. Admit defeat, mengakui kekalahan. Resign oneself to failure. Orang yang give up ya sudah begini ya. Bahasa Latinnya berkata permito. Memberi izin untuk menyerah. Menyerah, mengakui kekalahan. Kalah dalam kegagalan. Kalah dari tantangan luar. Outside in. Orang yang pantang menyerah. Orang yang never give up, tidak mau kalah dari luar. Ini. Itu sebabnya when you give your up, apa yang kamu dapat? Kita, when you give your up, kita akan dapat down. Karena up-nya kita kasih kok. Ya akan dapat down. Apa itu down? Kalau you give your up, ya dapat down. Downwards, mengarah ke bawah. Downturn, cenderung turun. Downside, mengalami kerugian. Downgrade, turun pangkat. Downsize, perampingan. Downstairs, berada di bawah. Dan downing, jatuh mati. Ada 7 down. Kalau engkau give your up. Nggak bisa. I can bear segala perkara. Dapat kutanggung. Kalau gampang, give your up. Jadi down. Tapi kalau orang bilang, I can do all things. Apa yang terjadi? Fall 7 times. Stand up 8. When the world says give up, hope whispers, try it one more time. Ketika dunia berkata give up, pengharapan itu berkata, coba sekali lagi. Karena kalau kita tidak give our up, yang terjadi apa? Kita selalu nomor 1. Upward, ke atas. Upturn, cenderung naik. Upside, mengalami keuntungan. Upgrade, kita naik pangkat. Upsize, kita mengalami penambahan. Upstairs, kita berada di atas. Dan upping, kita naik dan bangkit. Ada 7 up, 7 up. Kenapa? Never give up. I can do dan I can bear. Ini adalah winners. Waktu kita berlari kepada tujuan, kepada panggilan Tuhan. Orang yang menjadi winners adalah orang yang never give up. Don't give up with God, because God will never give up with you. Tapi kadang-kadang Pak Paulus, kapan saya mesti berhenti? Masa kita bonek terus, never give up terus? Enggak. Ada kalanya yang sikap yang kedua untuk kita berlari kepada tujuan adalah ready to give in. Kita bukan give up, tapi give in. Lukas 22:42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakmu, bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Tuhan Yesus ngajarin, jikalau engkau mau, ambil cawan ini daripadaku. Tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Nah, ini give in. Tuhan, aku udah usaha keras, tapi kalau Tuhan nggak kehendaki, kehendakmu yang jadi. There is a difference between giving up and knowing when you have enough. Ada perbedaan besar. Engkau menyerah atau berkata, cukup. I'm not giving up. I'm just giving in, katanya.
Saya tidak mau giving up, tapi give in. Saya nggak mau menyerah, tapi saya berserah. Giving in itu berserah. Give in artinya cease fighting or arguing. Surrender, yield. Latin artinya pono belum. Pono artinya lay down, belum fight. Kita lay down the fight. Kita berserah. Berserah adalah inside out. Kalau tadi never give up menghadapi outside in, kita never give up. Begitu menghadapi outside in, kita berserah, berkata inside out. Give in. Karena tahu Tuhan, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Kapan kita bisa tahu? Itu bukan kehendak Tuhan. Perlu keintiman dengan Tuhan. Jadi Anda harus berani. Bisa berserah itu luar biasa. Give your in. Give in, give your in. Apa? Inadequacy, kekurangan Anda. Inanity, kebodohan Anda. Inconsistency, ketidakkonsistenan Anda. Indelicacy, ketidakbijakan Anda. Insecurity, kegelisahan Anda. Incapability, ketidaksanggupan Anda. Incapacity, ketidakmampuan Anda. Kalau kita menghadapi bisnis yang seperti ini, Tuhan, aku give my in yang seperti ini. Kalau give your in, apa yang terjadi? Engkau akan dapat out. You serahkan in, dapat out. Apa? Akan ada nomor 1, out of the box. Outfight, outfit, outlook, outperform, outclass, dan outgrow. Akan mendapatkan 7 out yang outstanding. 7 outstanding. Dari out of the box, outfight, outfit, outlook, outperform, outclass, outgrow. Kenapa? Waktu orang yang ready to give in akan dapat out of the box. Karena Tuhan akan memberi. Waktu kau sudah menyerah kehendakmu yang jadi, Tuhan yang akan take care of everything. Rasul Paulus di penjara, nggak ada cara, di paling belakang, diprotek. Dia bilang, kalau semua sudah nggak bisa, dia give in. Tuhan engkau. Dia menyanyi, mengucap syukur. Dan waktu dia menyanyi, mengucap syukur, Tuhan bikin sesuatu yang luar biasa. Gempa bumi. Semua terputus. When you ready to give. In your business, in your life. Kadang-kadang kita perlu ngotot. Kita perlu bonek. Kita perlu sekuat tenaga. Tapi tahu waktu Tuhan berkata, enough. Give in. Berserah. Nanti saya yang kerja. Kalau kita tidak pernah tahu, di dalam menghadapi COVID seperti ini, kita nekat dulu. Begitu banyak perusahaan yang gagal karena terlalu never give up, tidak pernah give in, malah berdarah-darah. Cash flow hancur. Coba dari 6 bulan, dia udah stop. Dia aman. Tapi banyak orang bertahan dan tidak tahu kapan to give in. Banyak perusahaan mungkin yang terus berjalan tanpa memikirkan sifat yang kedua ini, give in. Bangkrut. Karena kadang-kadang dalam hidup ini kita nggak bisa kok never give up terus. Titik tertentu. Doa di Taman Getsemani. Tuhan, kehendakmu jadi I give in. Saya tahu Golgota nggak enak. Tapi kalau saya harus mengalami, saya mengalami bersama Tuhan. Jadi give in ini sangat penting. Kadang-kadang kita harus berhenti. Kita pasti amputasi bisnis kita. Kadang-kadang kita pause. Kadang-kadang kita stop. Karena itu untuk hidup. Tapi poin yang ketiga yang menarik. Yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana setelah kita never give up. Gak pernah kita mau menyerah. Sampai titik Tuhan berkata, enough is enough. Give in. Pasrah. Tuhan yang berperang buat kita. Give in. Dan yang ketiga, always give thanks. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ini pengalaman Paulus tadi. Menghadapi kapal mau karam, penjara di Filipi. Dia nggak bisa ngapa-ngapain kok. Hadirat Tuhan ada. Kenapa Anda hanya mikir semua di dunia? Ada Tuhan yang menolong. Waktu dia mengucap syukur, menghadapi kapal jatuh di Malta. Dia always give thanks. Dan waktu mengucap syukur ini pertolongan Tuhan. Dahsyat dan luar biasa. Petrus hal yang sama. Petrus hal yang sama. Menghadapi seperti ini. Kau tahu ceritanya. Wow, menghadapi orang-orang Farisi yang hebat. Sampai orang bilang, loh ini kan orang nelayan. Pengetahuan pendidikannya jelek begini. Kenapa kok bisa
debat sama kita. Kuncinya Petrus give in kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Dan kepandian Tuhan ngalahkan kepandian orang-orang yang hebat itu. Sehingga dia bisa bersoal jawab. Waktu dia give in, Tuhan muncul, Tuhan mengurapi, Tuhan menolong kita, memberikan ide-ide baru. Maka hasilnya luar biasa. Dan begitu kita tahu cerita di penjara Filipi, bongkar. Dan kepala penjara mau bunuh diri. Paulus berkata, jangan. Kita semua ada di sini. Akhirnya kepala penjara dan keluarganya selamat. Kuncinya apa tadi? Paulus tidak komplain kalau menghadapi kesulitan. Dia mengucap syukur. Yusuf tidak komplain waktu di rumah Potifar. Yusuf tidak komplain waktu di penjara. Dia mengalami hal seperti ini 13 tahun setelah mendapatkan mimpi untuk jadi pemimpin di keluarganya. Tapi mengalami ini semua. Yusuf tidak komplain. Tidak pernah kita dengar ayatnya Yusuf mengeluh. Dengan cara itu, dia mengucap syukur dan Tuhan berikan sesuatu yang baru. Sadrah, Mesak dan Abednego udah setia sama Tuhan. Setia sama Nebukadnezar, tanda petik mau. Tapi waktu disuruh nyembah, dia nggak mau. Dia never give up. Enggak. Kalau Tuhan nggak menyelamatkan aku tidak menyembah Tuhanku. Tuhan. Kalau Tuhan tidak menolong saya, aku juga nggak menyembah. Never give up. Tapi Tuhan, serahkan. Dia serahkan kepada Tuhan. Mati, ya sudah. Give in. Tuhan, hidupku seperti ini. Kalau saya harus mati dipanggang, ya sudah. Dan akhirnya dia masuk menjadi sesuatu. Sikap yang ketiga ini menjadi sikap yang sangat penting. Apapun yang kita hadapi, give thanks. Itu sesuatu yang membuat iman kita naik lagi. Sehingga kita bisa berkata, melupakan apa yang sudah. Kenapa kita give thanks? Terima kasih Tuhan, saya gagal. Terima kasih Tuhan, saya belum mencapai. Terima kasih Tuhan, saya baru sampai seperti ini. Lupakan yang lalu. Mengarahkan diri kepada ke depan. Berlari-lari lagi. Tuhan, terima kasih saya mengalami ini semua. In everything give thanks. Give thanks itu artinya express gratitude. Show appreciation kepada Tuhan. Bahasa Latinnya berkata gratias agere. Gratias give thanks itu thanks to God. Agere to drive. Jadi give thanks berkata thank you Lord for open doors and closed door. Thank you for success and failure. The best is yet to come. The best is yet to be. Orang yang give thanks tidak mudah dikalahkan dengan yang lalu. Orang yang suka give thanks tidak dikalahkan dengan kekalahannya. Tapi dia selalu mengarahkan diri kepada apa yang di depan. Karena aku tahu, Tuhan, the best is yet to come. Dan dengan cara itu, dia bisa berkata, aku mau berlari menghadapi tujuan. Itu sebabnya jangan pernah kita mundur. Jangan pernah kita ragu. Jangan pernah kita lalu hidup ini di bisnismu, di your life. Kalau engkau pengen jadi the winners, the business. 3 sikap yang Rasul Paulus ingatkan kepada kita. Harus kita pegang. Di bisnis sebagai pemimpin bisnis, pemimpin keluarga. Kalau 3 sikap ini kau lakukan betul-betul. Masa lalu aku lupakan. Aku arahkan kepada masa depan. Dan berlari kepada tujuan. Waktu aku berlari kepada tujuan, aku tidak akan menyerah. Never give up. Aku titik tertentu sampai aku ready to give in. Dan dalam segala sesuatu, aku mengucap syukur. Dan kau akan menang. Saya 38 tahun di Astra, mengalami up and down. Mengalami banyak tantangan-tantangan di dalam bisnis yang saya alami. Mulai dari pertama kali Astra Grafia tahun 99 sampai 2003. Diminta bisnis yang kondisinya berat. Masuk ke United Tractors 2003 sampai 2011. Mengalami up and down, batu bara turun. Lalu pegang Astra Infrastruktur untuk membangun Astra Infrastruktur dari punya 2 toll road. Sekarang zaman saya 6 dan sekarang udah 7 toll road. Membangun Astra Property. Saya mengalami, waduh, sebagai orang bisnis itu nggak gampang ya. Menghadapi tantangan-tantangan, apalagi di proyek jalan tol. Bagaimana Pak Paulus engkau bisa menang proyek jalan tol di Indonesia tanpa macam-macam? Apa bisa tanpa macam-macam? Selalu ada pertanyaan, the winners macam-macam. Kita mesti ngikutin dengan cara atau seperti ini.
Tapi kita ambil sikap never give up. Tidak. Saya mau menang proyek dengan kebenaran dan dengan kejujuran, dengan Alkitab, prinsip Alkitabiah. Nggak main-main. Nggak nyogok, nggak nyuap, nggak disogok, dengan semua benar. Mana mungkin? Bisa nggak? Kalau orang yang never give up, enggak. Kalau Tuhan kasih proyek ini ke saya, pasti Tuhan kasih. Kalau tidak, enggak. Waktu engkau punya ketetapan hati, aku mau berlari, tujuanku adalah memenuhi panggilan surgawi. Bahwa bisnis itu bukan panggilan, itu sarana saya mencapai panggilan surgawi loh. Jadi buat saya, kegiatan di bisnis itu hanya cara untuk panggilan surgawi. Waktu saya berlari kepada panggilan surgawi, lewat proyek-proyek yang saya jalani, Tuhan dibesarkan, Tuhan dimenangkan, Tuhan dimuliakan. Sulit memang, gak gampang. Tapi satu persatu Tuhan tunjukkan kepada kita. Dari 2 tolot menjadi 6 tolot. Bahkan sekarang 357 km. Yang kalau saya renungkan gak mungkin ini terjadi. Luar biasa, kita properti baru. Yang baru muncul properti ini. Tuhan, luar biasa properti ini. Sekarang berkembang jadi pilar baru di Astra. Gak gampang. Tapi kuncinya, kalau kita mau jadi winners di dalam kehidupan ini, jangan pernah takut. Karena Tuhan akan menyertai orang-orang yang mau dekat. Mari kita berdoa. Bapa, jadikan kami semua the winner di dalam kehidupan kami. The winner di business, winner in the family, winner in life. Kami akan percaya Tuhan. Bersama Tuhan, kami bisa melupakan yang lalu. Bersama Tuhan, kami bisa mengarahkan diri kepada masa depan. Dan bersama Tuhan, kami berlari-lari untuk menuju panggilan surgawi bersama dengan Tuhan. Tuhan, kami berdoa, nyatakan kuasa-Mu, Engkau menyertai dan kami percaya berkat Tuhan mengalami dan dialami oleh kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.